Indonesia Pintar yang sering diduga tuh salah sasaran gitu. Jadi mahasiswa ini tuh orang tuanya tuh pengusaha sukses dan juga dia punya mobil mewah. Terus emang fasilitasnya lengkap lah ya. Jadi dia punya bodyguard juga. Oh my god, segitunya. Hai Civitas, welcome to Kampus Unfiltered, Yang pastinya no filter and no sensor. Dan di episode 12 kali ini nih, kamu bakal tetap ditemenin sama aku Lea dan aku Zia. Dan Yes. pastinya kalau udah ketemu sama kita berdua ya Lea, pastinya topik-topik yang kita bawain tuh yang hot, so-hot cabai jeletot. Yes, betul banget. Pastinya yang bakal kita bawain kali ini tuh bener-bener hot dan juga trendy banget nih ya Zia Emang gitu. pasti, Le. Jadi nih, Civitas ya, kali ini tuh kita bakal ngebahas isu yang lagi panas banget nih di kalangan mahasiswa gitu. Yaitu tentang KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang sering diduga tuh salah sasaran gitu. Yang sering banget denger juga ya. Betul Le, banget. harus dapet bantuan tuh malah jadi gak dapet bantuan. Betul banget nih. Mungkin kamu juga nih ya Civitas sekalian nih ya yang lagi nonton, mungkin juga sering banget ya nemuin kasus-kasus kayak gini kali ya di kampus. Atau mungkin teman kamu sendiri yang emang dia tuh kelihatannya mampu nih, kayak ke kampus bawa mobil, HP-nya iPhone, tapi dia pakai KIP gitu. Tapi Le, Yes. kira-kira Civitas di sini udah pada tahu belum ya KIP itu apa? Oh iya betul nih, KIP itu apa sih Zia? Oke, jadi aku mau jelasin dikit ya. Jadi KIP atau Kartu Indonesia Pintar itu tuh adalah program dari pemerintah yang memang tujuannya tuh untuk membantu mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka bagi orang-orang yang terhambat secara finansial. Iya, Oke. benar banget. Dan juga program Gitu. ini tuh punya tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Nah, KIP ini tuh memberikan bantuannya tuh kayak biaya pendidikan dan juga uang saku ya lah yang Oh, benar-benar iya. bantuin mahasiswa nih dari keluarga yang kurang mampu gitu. Oke, jadi sebenarnya nih ya secara definisi si KIP sendiri tuh sebenarnya ngebantu ya. Iya, Program yang betul. dibuat sama pemerintah khususnya untuk orang-orang yang mungkin berkebutuhan kurang berkebutuhan kurang mampu lah ya. kurang mampu Iya. untuk memenuhi kebutuhannya di Ya bidang pendidikannya gitu. Puasa ya, Le. Iya, maaf ya guys. Nah, jadi mungkin sebenarnya si KIP sendiri tuh bagus ya tujuan dan maksudnya tuh untuk membantu orang-orang yang emang masih pengen memenuhi pendidikannya, Iya, tapi dia tuh gitu ya. iya, tapi dia mungkin kurang punya banyak uang gitu. Betul banget. Dan juga lah ya sebenarnya KIP kayak gini tuh ada pro kontranya juga loh. Oh iya, kenapa tuh? Jadi aku tuh sempet lihat juga nih di TikTok ya lah ya. Oke. Jadi dia tuh salah seorang penerima KIP. Oke, kayaknya aku pernah lihat juga deh, kayaknya pernah lewat FYP aku juga. Oke. Nah, jadi dia tuh penerima KIP dan dia tuh waktu itu beli iPhone. Oke, di iPhone HP gitu Iya, maksudnya. Oke. tapi katanya tuh iPhone yang dia beli tuh yang masih keluaran-keluaran baru. Baru, lama ya. dong. Oke, berarti yang harganya masih murah gitu ya. Oke, terus Nah, tapi dia tuh pinter, Le. oh ya. Pinternya tuh dia tuh katanya memanfaatin iPhone ini tuh untuk bikin-bikin konten gitu. Oh, jadi konten creator gitu kali ya di dan TikToknya. juga dia tuh bikin usaha-usaha kecil-kecilan gitu, Oh, kayak alah. thrift shop. Nah, makanya dia tuh katanya tuh sering diduga juga hedon karena katanya outfitnya bagus nih. Oh, I see. Ya, padahal itu tuh hasil thrift shopnya dia, Le. Oh alah, kayaknya aku pernah denger juga sih bener di TikTok. Kayaknya itu sempat heboh juga ya, sempat viral banget nih Civitas karena mungkin yang dilihat dan dijudge sama orang-orang tuh ya dia gaya hidupnya hedon, terus juga dia lebih ke orangnya tuh mungkin kelihatannya berada kali ya karena punya iPhone, mungkin si outfitnya juga bagus ke kampus. Padahal nih yang Kita nggak tahu latar belakangnya ya. padahal yang diketahui sama orang-orang tuh dia adalah pemilik program KIP gitu. Nah, iya, betul Nah, mungkin banget. sebenarnya nih ya Civitas yang kayak gini tuh benar-benar bisa jadi plus minus karena ya kita nggak bisa langsung ngejudge orang yang emang dia tuh pakai program KIP Betul gitu. sekali. Karena menurut aku nih ya, personally menurut aku orang-orang yang emang dia tuh pakai KIP untuk pendidikan kuliah atau pendidikan sekolahnya ya nggak bukan jadi halangan mereka untuk membeli HP yang dia mau juga ya nggak sih? Betul banget, karena kan kita juga masih manusia gitu. Betul, ya. betul Dan masih banget. juga memenuhi kebutuhan juga gitu. Betul, jadi menurut aku sih dengan orang yang mungkin ibaratnya dia punya KIP atau emang pakai KIP selama dia ke kampus atau mungkin dulu dia sekolah, ya maksudnya nggak ada larangan juga bagi dia untuk memenuhi lifestyle dia juga ya nggak Betul sih? banget. Yang penting bukan menyalahgunakan si dana yang dikasih sama pemerintah ini. Betul sekali. gitu. Dan kita tuh bakal ngebahas topiknya itu bagi orang-orang yang menyalahgunakan Betul ini. banget karena yang viral tuh kayak gitu Iya, biasanya betul banget. ya kan, Yes. yang kayak kelihatannya tuh
hedon banget nih di kampus, kayak gayaannya ini itu segala macem, tapi ternyata dia KIP. Iya, betul gitu. banget. Ya sebenarnya yang kita bilang tadi plus minus tuh karena mungkin kita ngelihat orang kan emang dari looks doang atau dari cover doang, mungkin ya kelihatannya hedon lah, atau mungkin HP-nya bagus segala macem, tapi dia kok pakai KIP gitu kan. Nah sebenarnya nih ya sivitas yang kayak gitu tuh kita harus lihat lagi juga dari backgroundnya, ya nggak sih? Nggak bisa langsung judge secara langsung gitu. Karena kan kalau misalnya untuk KIP ini kan dilihat dari kayak rumahnya, kondisi Betul. rumah, terus kayak penghasilan orang Betul tua, dan juga banget. memang ketidakmampuannya lagi gitu kan ya Le ya. Yes, betul banget nih Zia. Tapi nih ya, sivitas yang sering jadi problematik atau mungkin apa ya, jadi masalah orang-orang sekitar tuh karena mungkin di saat once nih orang yang emang dia tuh pakai KIP nih ya, terkenal pakai KIP segala macam, orang-orang tahu nih dia tuh pakai KIP masuk kampus tuh, tapi dia punya mobil, mungkin punya rumah yang bagus dan juga punya Mungkin handphone yang bagus. ortunya juga mungkin PNS atau pengusaha sukses gitu ya Le ya. Nah nih sivitas sebenarnya nih ya yang sering jadi problematika atau mungkin apa ya, masalah besar orang-orang terhadap mahasiswa yang pakai KIP tuh mungkin dilihat dari covernya dia tadi. Jadi kelihatannya mungkin dia bawa HP yang bagus, terus juga mobilnya bagus, mewah segala macam. Tapi yang perlu dipertanyakan itu ya kenapa pendidikan dia nggak bisa bayar, tapi dia bisa beli HP sendiri gitu kan? Yang biasanya jadi problematik atau mungkin hal-hal yang dijulitin sama orang tuh itu gitu biasanya. Dan sekarang kita mau ngebahas kasus-kasus yang hot ini ya Le ya. Iya, gimana tuh? Oke, jadi waktu itu tuh ada kasus di mana mahasiswa ini tuh berasal dari keluarga mampu yang dapat KIP nih. Oke. Jadi mahasiswa ini tuh orang tuanya tuh pengusaha sukses dan juga dia punya mobil mewah. Terus emang fasilitasnya lengkap lah. Oh, jadi dia punya bodyguard juga. Oh my god, segitunya. Iya. Terus kenapa tuh? Nah, terus dia tuh dapat KIP Le. Oh. Dia tuh dapat KIP, bahkan akhirnya tuh dipertanyakan apakah data yang dia submit itu tuh valid atau emang ada masalah dalam proses verifikasinya gitu Le. Oh Karena alah. setahu aku tuh proses KIP ini kan cukup ketat Susah juga. ya, ribet ya kelihatannya. Kayak ada survei rumah, terus Betul. kayak penghasilan dan juga wawancara gitu ya Le ya. Iya betul banget. Dan menurut aku nih ya Zia, yang tadi aku sebutin, kan kalau misalnya orang yang punya KIP itu selalu jadi apa ya, dipandang sebelah mata sama orang-orang karena mungkin ya dia dicap kurang mampu, tapi kenapa kehidupan yang lainnya bisa dia penuhin, kayak mungkin HP yang tadi, terus punya mobil yang mewah, apalagi rumah, bahkan si keluarganya juga pengusaha segala macam. Nah itu yang harusnya dipertanyakan karena banyak orang yang emang dia tuh pakai KIP, terus mungkin kayak kasus yang tiktokers tadi ya, yang menurut aku tuh seharusnya nggak apa ya, nggak harus dijudge karena ya dia beli HP terus beli gaya hidup dia sendiri tuh pakai uang yang dia hasilin sendiri, bukan dari si KIP tadi gitu. Kalau itu kan dia tuh kayak bisa memanfaatkan gitu ya Le ya. Memanfaatkan, maksudnya memanfaatkan privilege dia sendiri, ya, jadi bukan memanfaatkan KIP-nya ya. Jadi misalnya tuh dia tuh tahu diri lah ya, udah dia tahu diri. Betul, makanya dia akan working hard gitu kan untuk mencapai apa yang dia mau. Nah itu yang kita setujuin sebenarnya. Tapi kalau ngomongin case yang tadi yang dia ngomong, yang dia adalah dosen lah, pengusaha juga, terus mobilnya mewah, fasilitasnya lengkap, itu yang sebenarnya jadi kasus dan juga apa ya, kontra orang-orang terhadap KIP ini gitu. Bahkan nih kemarin ada yang bilang kalau misalnya KIP juga akan ditiadakan ya Zia. Iya betul. Nah itu tuh karena salah satunya ya karena si kasus ini sih. Iya betul banget. Yang apa ya, emang terkesannya tuh menyalahgunakan si program pemerintah ini gitu. Sebenarnya ya Le, padahal yang harusnya dia tuh jadi sarjana pertama di keluarganya gitu. Betul. Kalau misalnya KIP ditiadakan ini, aduh sedih banget. betul banget ya, sebenarnya gara-gara oknum ini sih yang ada apa ya, kasus-kasus viralnya itu yang menurut aku jadi pandangan buruk juga terhadap KIP itu gitu. Padahal kan ya setahu kita nih ya, KIP sendiri itu kan dari proses verifikasi data dan segala macamnya tuh agak ribet juga nggak sih Zia? Betul. Menurut aku juga kayak nggak segampang itu orang kayak langsung keterima KIP karena banyak juga nih kasus-kasus orang yang emang membutuhkan banget gitu kan, terus dia emang berasal dari keluarga yang kurang mampu tapi ternyata malah dia nggak dapet KIP-nya gitu kan. Makanya kayak dipertanyakan tuh adalah gimana sih pemerintahnya tuh mengolah datanya, memverifikasi si datanya tuh seperti apa, karena kok jadinya kayak makin sini tuh orang yang kelihatannya mampu, orangnya berada malah dapat, sedangkan orang yang emang kurang mampu terus dia mungkin dari segi finansialnya kurang malah nggak dapet gitu. Makanya biasanya tuh itu bisa terjadi ya karena sistem verifikasi yang ada di negara kita itu belum optimal lah. Betul banget, setuju banget sih. Ada kesalahan dalam data-datanya gitu. Yes, betul banget nih Sivitas. Karena mungkin ya setahu kita
sekarang tuh aku sempat sih lihat apa sih kayak cara memverifikasi data si KIP ini tuh emang cukup ribet, mulai dari kartu keluarganya kayak gimana, terus pekerjaan orang tuanya pastikan itu, terus bahkan ada kita tuh disurvey ke rumah kita gitu loh, kayak dicek nih rumahnya apakah kelihatannya mampu atau emang kurang mampu gitu kan. Nah tapi nih ada beberapa orang yang menurut aku tuh menyalahgunakannya itu adalah dari segi relasi atau orang dalam sih ya. Gitu, karena kayak kalau udah ngomongin orang dalam susah ya. Negara ini tuh sekarang lama-lama serba orang dalam gitu. Bahkan pakai KIP juga bisa orang dalam gitu. Dalam dunia kerja juga orang dalam. Betul banget. Makanya ya agak susah sih sekarang tuh, bukan cuma dari segi pemerintah yang apa ya mungkin punya verifikasinya yang kurang optimal, tapi dari segi orang-orang nih, moral-moral orang-orang tuh yang kayak pengen enak aja gitu hidupnya, yang udah enak pengen enak, sedangkan gak mikirin yang lagi hidupnya susah tuh kayak gimana. Itu gak tahu diri lah ya. Iya. Secara kasarnya kayak gitu ya sih kita. Karena mungkin orang yang udah berada tuh menurut aku dia akan lebih gampang juga untuk menyalahgunakan wewenang yang dia punya gitu. Makanya kita tuh yang apa ya harus dikhawatirin dan harus kita kasihanin tuh ya orang-orang yang emang gak punya power gitu kan secara kekuasaan. Terus juga mungkin dia nggak punya uang juga, jadi nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Iya, itu kasihan juga ya. Iya, kasihan banget. Karena kalau ngomongin orang yang kurang mampu ya gimana ya? Jangankan ngomongin kuliah gitu, ngomongin biaya hidup sehari-hari, makan sehari-hari aja susah nggak sih Zia? Jadi itu bener-bener kalau misalnya orang yang dapat KIP tuh ya emang bersyukur ya lah. Yes, harusnya kayak gitu. Tapi ada juga nih orang yang udah dapat KIP nih ya, dia jadi males-malesan gitu kan. Nah, iya. Dapat biaya hidup terus kuliah. Betul banget. Nah, itu sih sebenarnya oknum-oknum yang mungkin apa ya asal kuliah aja, asal sarjana aja. Karena kalau ngomongin orang nih dapat privilege lebih kayak misalnya nih kayak dapat KIP ini tuh sebenarnya plus minusnya adalah kalau misalnya kita sebagai orang yang KIP kan mungkin kita nggak ada pressure atau beban di mana kita tuh harus bayar uang kuliah gitu kan. Nah makanya itu yang jadi stigma buruk orang-orang KIP tuh, karena ada beberapa oknum yang emang jadi menyalahgunakan juga. Kayak yang Zia bilang tadi, malah jadi nggak bener gitu kan kuliahnya, malas-malesan, belum lagi kayak uang yang dipakai untuk uang sakunya tuh malah dipakai buat lifestyle yang berlebihan. Nah itu sebenarnya yang suka jadi masalah dan problem di Indonesia sekarang gitu. Dan itu jadi nggak objektif ya Le ya. Betul banget. Mungkin yang kayak tadi yang kasus aku yang bilang di TikTok itu dia lifestyle bagus tuh karena emang dari jualan dia. Betul. Ada juga yang lifestyle bagus ya karena emang uang KIP. Iya betul banget. Jadi kadang nih kita juga susah sih sebenarnya untuk ngejudge langsung orang tuh ini orang KIP apa yang memanfaatkan dengan baik atau enggak tuh kadang susah, karena yang kita lihat mungkin gaya hidupnya hedon segala macam. Yang orang langsung judge dan orang langsung hakimin kan pasti kayak wah parah banget nih uang KIP-nya dipakai nggak benar segala macam. Tapi kalau kita apa ya ngelihat latar belakangnya lagi, mungkin ya masih ada aja juga nih sivitas orang-orang yang emang masih tahu diri ya gitu. Yang dia mungkin kayak pengen gaya hidupnya oke dari HP mungkin ya, terus lifestyle-nya bajunya oke ya, dia akan berusaha dengan apa ya bekerja keras sendiri gitu. Nah itu bahkan yang di TikTok tuh kayak dia katanya sampai hemat-hemat gitu. Nah betul banget. Jadi sebenarnya masih ada kok orang-orang yang tahu diri gitu kan, yang masih berusaha untuk menjalankan amanah yang dikasih si pemerintah ini dengan baik gitu. Memanfaatkan privilege-nya tuh dengan baik ya, dengan betul mengembangkan banget. skill-nya tadi yang letter tadi. Nah, terus kayak berusaha menjadi pengusaha kecil-kecilan gitu, itu kan betul banget ya, betul banget. Jadi sebenarnya masih banyak juga sih ya orang-orang yang emang pakai KIP ini tuh dengan baik. Tapi yang kita highlight sekarang tuh adalah orang yang nggak tahu diri itu, yang mana dia tuh udah mampu secara finansial, keluarganya oke segala macam, tapi malah tetap aja pakai KIP gitu kan. Jadi kan apa ya dampaknya tuh kasihan ke orang yang seharusnya tuh dapat si KIP ini malah nggak dapet gitu. Makanya nih Zia sebenarnya plus minus banget ya KIP ini tuh, karena kalau kita ngomongin dampak dari kasus-kasus tadi nih ya mereka tuh apa ya seharusnya nih yang orang emang kurang mampu yang seharusnya tuh mendapatkan bantuan jadi nggak bisa gitu kan memaksimalkan pendidikan mereka ya, karena yang harusnya mereka apa ya dapat biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ini malah direbut sama apa istilah tuh orang yang emang udah berkepunyaan gitu jadi ya. Itu gak adil gak sih jatuhnya? Bener kan? Bener banget, menyebabkan itu tidak adilan banget. Yang udah mampu gitu tuh mereka tuh malah bisa terus menerus gitu nerima bantuan yang Betul. harusnya mereka dapetin. Betul banget, yang udah seenaknya banget ya. Yang misalnya dia udah berkecukupan nih, yang hidupnya istilahnya tajir lah ya. Tapi dia malah dapet lagi gitu, kayak apa sih yang dikejar? Harus uang rakus banget ya. Maksudnya menurut aku kalau misalnya ada di posisi kayak gini nih, kasus kayak gini tuh lebih ke
orangnya kurang apa ya, memedulikan orang lain sih. Iya, Ibaratnya betul. tuh kayak mereka terus-terusan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Aduh. Kasihan banget soalnya nih Sivitas, karena apa ya, sebenarnya orang yang udah kaya tetap pengen dapet kaya itu mereka bener-bener gak mau rugi gak sih Zia? Jadi kayak yaudah selagi gue bisa dapetin ya udah gue coba gitu kan. Padahal Tanpa dibawa mati ya. betul, tanpa mikirin nih orang-orang yang seharusnya dapat itu orang yang seperti apa sih gitu kan. Betul banget. Itu sih namanya orang yang apa ya, selalu ada aja rasa ketidakpuasannya gitu. Iya, bener banget. Biasanya orang-orang kaya gitu kan, kayak selagi gue bisa ya udah gue lakuin Iya, gitu. padahal dan sebenarnya itu salah ya Le ya. Salah banget sih Sivitas pastinya Yes, gitu. betul. Nah, mungkin sekarang nih karena kita udah ngebahas panjang lebar nih kasus-kasus seputaran KIP tadi nih ya, yang ada juga yang masih oke gitu kan memanfaatkan dengan baik, dan ada juga yang ada yang jadi kasus viral yang emang apa ya, ngecap si KIP ini tuh kurang oke lah, kurang efisien gitu. Mungkin sekarang kita bakal kasih nih saran dan juga langkah yang harusnya dilakuin gak sih sama pemerintah tuh kayak apa sih dia gitu. Oke, menurut aku ya Le ya, yang pertama itu sistem verifikasi data ini tuh harus lebih ketat dan lebih Betul. transparan. Setuju Mungkin banget. kalau yang biasanya ini udah ketat, tapi kan masih ada celah ya Le ya, Betul jadi harus banget. lebih diketatin lagi. Yes, dan menurut aku sih dengan cara apa ya, memverifikasi data tuh nggak cukup sih. Yang apa seharusnya dilakuin sama pemerintah tuh mungkin harus di cross check terus, karena bisa jadi nih secara data dia oke lolos gitu kan untuk jadi kriteria si KIP ini. Tapi kan kita nggak tahu secara daily life-nya dia gimana gitu. Ya, Bisa aja betul. dia pakai data yang nggak seharusnya. ya. Betul banget nih, bisa aja kayak menipu pemerintah tuh bisa aja kan sekarang tuh. Nah makanya yang seharusnya dilakuin selain memperketat verifikasi data tadi, menurut aku tuh bisa juga dengan melibatkan pihak kampus atau universitas yang ditempatin sama orang yang memakai si KIP tadi. Iya benar. Karena apa ya, kalau misalnya ngomongin universitas atau apa namanya si kampus itu kan lebih tahu juga nggak sih keseharian si mahasiswanya itu Iya. seperti apa di kampus gitu. Apalagi ya Le ya, kan kalau penerima KIP ini tuh kan ribuan ya, Yes, bahkan betul. ratusan ribu orang gitu ya. Jadi ya kayak pasti mungkin aja ada celah-celah kayak gitu. Yes, betul Jadi banget. benar sih untuk melakukan audit terus-terusan ya Le Nah, ya. harus terus sih dicek gitu kan. Karena kalau namanya program pemerintah tuh kadang ada beberapa orang yang menyepelekan juga kayak gampang lah ini mah, ditipu juga gampang Iya, gitu kan. iya, bener. Makanya menurut aku sih yang harus dilakuin sama pemerintahnya sendiri itu harus lebih memperketat dan juga apa ya, mempertegas dari segi syarat dan ketentuan orang-orang yang bisa mendapatkan program KIP ini. Iya gitu. betul banget. Jadi nanti tuh kita bisa minimalisir ya Le ya, Yes. karena orang-orang yang emang mampu yang menyalahgunakan ini Yes. ataupun yang memang Butuh. gak mampu ya, tapi Yes, dia betul butuh banget. benar. Nah, makanya nih Sivitas mungkin ya, kamu sendiri nih yang lagi di rumah, yang lagi nontonin kita, mungkin sering nemuin banget nih kasus-kasus seperti ini gitu kan. Ya emang sih kasihan banget ya, kita lebih ke prihatin ke orang-orang yang seharusnya tuh mendapatkan haknya sebagai orang yang mungkin kurang mampu secara finansial dan bisa mendapatkan program sebagus ini, Iya. tapi jadinya nggak bisa gitu. Tuh, sedih Itu banget sih sedih ya, banget ya. sih. Ya makanya nih untuk kamu nih ya yang masih punya teman atau mungkin diri kamu sendiri yang sebenarnya tuh masih mampu gitu kan secara finansial untuk bayar pendidikan sendiri, kenapa enggak ya udah coba sendiri aja gitu kan. Karena pesan dari aku ya seharusnya kamu lebih memperhatikan orang yang kelihatannya lebih membutuhkan daripada kamu gitu. Jadi ya emang jangan terlalu egois lah ya Le Yes, ya. betul banget gitu tuh Sivitas. Nah mungkin segitu aja kali ya pembahasan tentang HIV. kasus KIP ini Ya, yang jadi- emang viral banget ya Jadi ya. diharapkan kayak emang semua pihak ini tuh Le bisa ngelola ini, bisa lebih hati-hati terus Betul. bisa mengelola KIP ini tuh dengan baik gitu. Dan Betul untuk banget. kamu yang udah dapet KIP diharapkan bisa memanfaatkan itu tuh dengan baik ya Betul, Le ya. dengan benar juga ya tentunya gitu. Dan bagi aku sih kalau misalnya kan tadi ada yang sebut kalau misalnya si KIP ini tuh bakal ditiadakan, menurut aku bukan salah satu solusi yang baik juga sih. Karena sebenarnya KIP sendiri tuh banyak juga yang kebantu gitu Iya. kan, orang-orang yang membutuhkan tuh kebantu. Tapi salahnya dan naasnya tuh ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakan tadi Iya, gitu. betul Jadi banget. sebenarnya dari programnya aja tuh udah bagus, tapi dari segi moral orang-orang yang mungkinnya yang kurang. Jadi gitu. sebenarnya kita juga ini ya Le ya harus menekankan untuk mereka tuh punya kesadaran diri betul, lah ya. betul banget gitu Makanya emang Sivitas. semuanya tuh balik lagi ke diri sendiri Yes, ya Le setuju ya. banget. Nah, gitu deh Sivitas, mungkin ya cerita dari kita hari ini Udah panjang berapa banget menit ya. ya. Masih Seru panjang banget ya, dan gali-gali kasusnya betul masih ada lagi, banget. tapi Pasti masih banyak lah kasus-kasus Iya. semacam ini gitu ya Sivitas. Tapi karena kita udah panjang nih durasinya, mungkin kita kita harus pamitan dulu sekarang. Tapi tenang aja nih Sivitas, mungkin kalau kamu masih punya cerita-cerita yang menarik lagi seputaran di kampus atau mungkin kasus-kasus hot kayak gini Wow. juga, boleh banget nih langsung di-share aja ke Instagramnya @podcastkampus atau boleh nih langsung ke
Instagramnya kita di @novakaza. Dan aku @kezshna. Betul banget nih, nanti kita tunggu dan pastinya bakal kita rilis di next episode gitu ya. Iya, pasti banget. Dan juga buat kamu nih yang pengen jadi narasumber, boleh banget ya DM ke Instagram kita itu tadi ya. Betul banget, karena kita juga bakal ada beberapa episode yang bakal ngundang narasumber secara langsung gitu ya Zia. Betul banget. Masa kamu gak mau nge-podcast bareng kita? Nah, betul banget nih. Makanya di